Baik, sebelum mulai, terimalah salam kasih dan dharma, namo sang adi budaya, namo budaya. Namo Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi serta kerjasama kami terkait proyek ujian tengah semester yang diberikan oleh pihak Universitas Internasional Batam. Baik, kami memilih salah satu tema yang diwajibkan oleh pihak UIB, yaitu integritas dan gerakan anti korupsi, dengan judul Metode Fiara sebagai pengenalan konsep anti korupsi. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan dulu anggota-anggota kelompok 3. Dengan saya sendiri sebagai ketua, Sri Viola, dilanjutkan dengan Vivian, Winson, Jocelyn, Jessitan, Tiara Deswinta, Jennifer, dan Jason dengan NPM yang sudah tertera. Selanjutnya, penjelasan terkait lokasi dari proyek yang akan kami implementasikan akan dijelaskan oleh teman saya, Vivian. Pada Vivian, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Viola. Jadi di sini kami memilih Viara Budi Bakti sebagai lokasi proyek berjalan itu karena kami telah melakukan observasi dan juga telah melakukan wawancara secara langsung kepada salah satu pengurus Viara mengenai hal-hal yang ingin kami sampaikan dari tema kami yang korupsi tadi. Sehingga kami berharap Viara Budi Bakti ini dapat membantu kami dalam proyek kami karena Viara Budi Bakti ini dapat menjadi salah satu panutan bagi umat-umat yang lainnya. Jadi saya akan menyampaikan informasi singkat dari Viara Budi Bakti ini seperti yang dapat dilihat di slide. Viara Budi Bakti berlokasi di Jalan Pembangunan, Lubu Baja Kota, Kecamatan Lubu Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tentunya Viara ini mungkin tidak asing lagi bagi sebagian umat Buddha yang ada di Batam ya. Jadi jumlah umat Viara ini kurang lebih ada 450 umat, dengan jumlah pengurus Viaranya ada kurang lebih 35 pengurus, jumlah rohaniawannya ada 3, jumlah umat laki-lakinya kurang lebih ada 200 umat, dan jumlah umat perempuannya kurang lebih ada 250 umat. Fasilitas yang ada di Viara Budi Bakti ini tuh ada terdiri dari ruang kebaktian utama. Ruang kebaktian ini digunakan sebagai tempat kepuja bakti utama, dan di samping itu ada ruang kebaktian tambahan apabila kapasitas di ruang kebaktian utama terpenuhi. Di samping itu ada juga ruang kantor dan rapat yang biasa digunakan panitia sebagai tempat untuk melaksanakan rapat, dan ada juga gudang, ada juga toilet laki-laki dan toilet perempuan yang tentunya bersih dan terpisah di Viara ini. Sekian dari saya kembalikan ke Viola. Baik, terima kasih Vivian atas penjelasannya. Selanjutnya, hasil wawancara mengenai proses pengurusan dana di Viara Budi Bakti akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, sebelumnya kami sudah melakukan penjajakan terkait hal-hal yang akan kami tanyakan. Kami sudah melakukan wawancara yang kami dokumentasikan dalam bentuk video. Mungkin video itu akan kami upload nanti di YouTube. Tapi di sini kami sudah merangkum jawaban serta pertanyaan yang sudah kami tanyakan. Yang pertama, bagaimana proses dana paramita yang diterima sampai masuk ke finansial Vihara? Jawaban yang kami dapatkan, ternyata dana paramita yang diterima tiap minggu akan dihitung oleh petugas Viara, lalu akan disetor di bank. Nah, jadi Viara Budi Bakti ini mempunyai rekening sendiri untuk menampung dana-dana yang didapatkan. Selanjutnya, siapa yang menerima dana paramita? Apakah sangha yang menaungi Viara ini atau langsung ke kepala Viara? Ternyata Viara Budi Bakti ini tidak ada bante yang tinggal. Maka dana paramita tersebut dipegang oleh bendahara Viara dan disetor ke rekening Viara tersebut. Selanjutnya, apakah dana paramita yang diterima untuk keperluan sangha dan pembangunan Viara digabung dalam rekening yang sama? Jadi di sini semua dana paramita yang diterima akan masuk ke keuangan Viara, kecuali dana paramita kepada sangha pada hari Katina. Jadi dana pada hari Katina diberikan langsung ke bante yang hadir. Selanjutnya, apa saja pengeluaran sehari-hari Viara? Nah, di sini untuk pengeluaran weekday itu tidak ada. Biasanya hanya pada saat ada acara yang dilangsungkan Viara seperti persembahan buah di altar. Apakah pernah menerima dana berlebih? Dan jika pernah, dana tersebut dilarikan kemana? Jadi jawaban yang kami dapatkan, dana berlebih tersebut digunakan untuk budget pada acara selanjutnya. Jadi di sini dapat kita fokuskan, tidak ada penyelewengan uang oleh pihak Viara. Selanjutnya, apakah pernah terjadi permasalahan kepengurusan dana? Dari pihak Viara Budi Bakti tersebut mengklaim sejauh ini Viara Budi Bakti belum pernah mengalami kejadian seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan penanganan dana paramita oleh pihak Viara Budi Bakti ini sangat baik. Selanjutnya, tujuan laporan berupa pendahuluan dan penjelasan singkat terkait korupsi akan dijelaskan oleh teman saya, Jason.
Oke. Tujuan laporan mengetahui korupsi adalah penyalahguna uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan musuh terbesar bagi kita semua karena dampak strukturalnya sangat besar. Menyadari tindakan korupsi bukanlah semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan semua komponen bangsa berhak memberantas korupsi. Sehingga perlunya juga memberantas melalui jalur agama. Tindakan korupsi sendiri telah melanggar Pancasila Buddhis sila kedua dan keempat, yaitu pengambilan barang bukan milik sendiri dan berbohong kepada orang lain. Dalam Najjimah Nikaya 117 dijelaskan bahwa mata pencarian akan menjadi tidak benar ketika memanfaatkan untuk menipu, membual, memeras, menggelapkan, dan merampok agar mendapatkan hasil yang banyak. Metode pelaksanaan berupa lokasi dan partisipan kegiatan akan dijelaskan oleh teman saya, Tiara. Pada Tiara, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, jadi lokasi kegiatan untuk proyek ini, lokasi yang kami pilih adalah Wihara Budi Bakti. Lokasinya terletak di Jalan Pembangunan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan untuk partisipan kegiatan sosialisasi ini terdiri atas panitia acara dan juga peserta acara dari kalangan anak SMA maupun SMK yang bersekolah minggu di Wihara Budi Bakti. Baik, terima kasih Tiara. Selanjutnya, alat dan bahan akan dijelaskan oleh teman saya Jersey. Baik, untuk alat dan bahan yang digunakan dalam proyek sosialisasi ini, yang pertama yang merupakan sound system, terdiri dari mikrofon, speaker, dan proyektor. Nah, ini digunakan ketika kita menjelaskan materi. Yang kedua adalah hadiah. Hadiah ini diberikan untuk partisipan yang bisa menjawab pertanyaan. Dalam proyek ini nanti kita akan mengadakan ice breaking, jadi sehingga hadiah ini tuh diberikan kepada partisipan yang berhasil menjawab. Nah, yang ketiga adalah handphone, digunakan untuk mencatat nama-nama partisipan yang berhasil menjawab pertanyaan dari ice breaking. Oke, selanjutnya terkait pelaksanaan kegiatan akan dijelaskan oleh teman saya Joycelyn. Pada Joycelyn, silakan. Kami telah melakukan kunjungan ke Wihara Budi Bakti pada tanggal 15 Oktober 2022 dan melakukan wawancara kepada salah satu pengurus wihara untuk mendiskusi mengenai kegiatan sosialisasi dan pengambilan dokumentasi fasilitas wihara. Proyek yang akan kami laksanakan adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan judul Metode Wihara sebagai pengenalan konsep anti korupsi. Tujuan sosialisasi ini adalah mengenalkan kepada kalangan anak muda bagaimana menerapkan integritas dan melawan perkembangan anti korupsi. Selanjutnya, metode pengumpulan data akan dijelaskan oleh teman saya Jennifer. Pada Jennifer, dipersilakan. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah metode wawancara. Metode wawancara ialah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Metode ini kami laksanakan dengan cara mewawancarai salah satu pengurus wihara dan melakukan diskusi dengan pihak wihara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara nanti. Oke, selanjutnya biaya dan jadwal kegiatan akan dijelaskan oleh teman saya Vincent. Pada Vincent, dipersilakan. Berikut adalah biaya dan jadwal kegiatan. Deskripsi anggaran biaya untuk hadiah. Buku tulis 3, pena 6, kemasan 3, wasitep 1. Dengan total biaya yang kita butuhkan adalah 67.000. Sedangkan untuk deskripsi anggaran biaya ice breaking, kita membutuhkan permen 2, beng-beng, wafer Apollo dengan total 42.000. Untuk jadwal kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 20 November jam 8 sampai dengan selesai pada lokasi Wihara Budi Bakti. Baik, terima kasih Vincent. Di sini kami melakukan dokumentasi wawancara bersama salah satu pengurus dari Wihara Budi Bakti. Beliau bernama Stephen Marlin. Baik, mungkin sekian dari kelompok 3, sekian yang kami bisa sampaikan. Mungkin dari saya konklusinya, kepengurusan dana di Wihara Budi Bakti ini sangat baik. Maka itu bisa kami jadikan contoh untuk proyek yang akan kami lakukan dengan partisipan siswa-siswi SMA yang bersekolah minggu di Wihara Budi Bakti. Saya Sri Vela, mewakilkan teman-teman saya dari kelompok 3, ingin minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kami sadar masih banyak kesalahan atau kekurangan mungkin dalam kerangka berpikir atau penyampaian yang kami lakukan. Karena itu kritik dan saran sangat kami butuhkan. Sekian dari saya tutup dengan terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Budaya.